Materi yang ketiga tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau ngomongin masalah bidang kehidupan, kita tahu ada yang namanya atau istilahnya Polexosbud Hankam, politik, ekonomi, Polexosbud, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kalau kita hitung di sini ada 6, tapi kita bagi menjadi 4 karena sosial budaya itu masih berhubungan, kemudian politik dan hukum juga saling berkaitan. Baik, yang pertama kita masuk dulu dalam bidang politik dan hukum. Politik dan hukum, kalau ngomongin politik sama hukum berarti ngomongin masalah kenegaraan dan penyelenggaraan negara, ya. Yang pertama pasti hubungannya dengan lembaga negara. Lembaga negara, kita tahu lembaga negara di Indonesia terbagi menjadi 3, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian berhubungan lagi dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yaitu hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia atau warga negara secara umum. Kemudian ada demokrasi, dan yang terakhir pasti berhubungan dengan yang namanya hukum. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu bidang dalam hal hubungannya dengan lembaga negara. Yang Ibu sebutkan tadi ada 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bagaimana sebuah DPR, sebuah lembaga DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial itu juga termasuk pun dengan Presiden beserta jajarannya, itu saling bekerja sama untuk menyelenggarakan sebuah negara yang baik, gitu ya. Good fundamental norm, good government yang didasari atas dasar negara yang baik pula, gitu maksudnya. Bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan ini dijalankan sesuai dengan perkembangan zaman? Karena kalau kita lihat cerita kemarin dari masa ke masa aja Pancasila mengikuti perkembangan zaman. Berarti penyelenggaraan negaranya pun harus mengikuti perkembangan zaman dan harus sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Yang kedua ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini memang didahulukan, tetapi bukan berarti hanya mengutamakan hak individu, namun juga mengutamakan hak dari penyelenggaraan negara itu sendiri. Berarti di sini bisa kita bilang hak asasi manusia yang ditegakkan dalam sebuah negara itu bukan untuk mengutamakan hak asasi individu saja, tetapi sebagaimana hak asasi manusia ini digunakan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban seorang warga negara. Jadi dia tahu haknya apa, tapi dia juga tetap menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian yang ketiga ada demokrasi yang dikembangkan dari nilai-nilai tradisi budaya bangsa. Jadi nilai-nilai itu diambil dari tradisi budaya bangsa kita sendiri. Misalnya musyawarah mufakat, kemudian ajas kekeluargaan. Jadi demokrasi di sini memang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi penerapan Pancasila itu memang menghasilkan sebuah demokrasi. Kemudian yang keempat adanya terciptanya sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Kita tahu Pancasila ini adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi intinya konstitusi pun dibuat berdasarkan landasan Pancasila. Itu dalam bidang politik dan hukum. Bagaimana perwujudan nilai Pancasila dalam bidang ekonomi? Dalam bidang ekonomi, kita tahu ada pasal 33 tentang perekonomian, ada 4 pasal. Nah, contohnya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan ekonomi dalam sebuah negara. Seperti yang kita lewati sehari-hari, yang kita kerjakan sehari-hari, akan selalu kita lalui tahap yang berhubungan dengan ekonomi. Contoh, belanja. Kita belanja kemana? Ke pasar, ke toko, ke supermarket. Itu adalah suatu pelaksanaan atau perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Bagaimana perwujudan nilai-nilainya? Ya dengan cara sopan, membeli dengan sopan, sesuai dengan hukum. Kalau misalnya jual belinya sabu atau benda-benda terlarang,
Nah, itu kan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau hukum yang berlaku. Berarti itu sudah menyalahi aturan. Contoh lainnya misalnya bank dengan suku bunga yang tinggi, dengan bunga yang tinggi, itu sudah menyalahi aturan nilai-nilai Pancasila. Kemudian juga contoh bursa saham, ya, ada perusahaan-perusahaan. Jadi apabila perusahaan-perusahaan ini berjalan dengan tidak semestinya, dengan di luar nilai-nilai Pancasila, otomatis ini sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan, gitu ya, yang harusnya dijalankan oleh perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang memang berhubungan dengan ekonomi. Kemudian yang ketiga ada dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya ini karena memang saling berkaitan, perkembangannya berjalan dengan beriringan. Jadi adanya perubahan sosial dan budaya ini setidaknya menjadikan Pancasila itu sebagai acuan atau arahan dalam perkembangannya. Kemudian Pancasila dibuat juga mengikuti perkembangan zaman. Ini artinya akan tetap ada modernisasi, tetapi bukan berarti westernisasi, ya. Modernisasi ini untuk kemajuan sebuah negara. Kemudian yang terakhir ada dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ini sebenarnya tentang bela negara. Nanti kita pelajari di bab berikutnya tentang apa itu bela negara. Namun perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan ini dapat kita wujudkan sendiri dalam hal pembelaan negara. Karena dalam pasal 27 dan pasal 30 ayat 1 itu sudah dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak atau wajib, malah wajib ya, untuk membela negaranya. Dalam hal apa? Dalam hal yang paling kecil saja. Contohnya apa? Siskambling itu menjadi salah satu contoh pelaksanaan wujud bela negara. Atau mungkin ada yang orang tuanya polisi atau TNI, itu juga wujud bela negara. Wujud bela negara di sini mengabdi kepada negara, yaitu masuk ke dalam pemerintahan sebagai aparatur negara. Dan mungkin ada beberapa profesi yang memang menjadi wujud bela negara secara langsung, ya. Baik, materi kita hari ini hanya sampai di sini saja karena memang sedikit dan ini sudah kita lakukan sehari-hari, secara tidak langsung sudah kita lakukan sehari-hari. Maka tugas kalian adalah kalian tuliskan masing-masing dua wujud pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di tiap-tiap sila. Misalnya sila pertama, sila ketuhanan. Apa yang kalian lakukan sehari-hari yang menjadikan kalian, membuat kalian melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Misalnya nilai ketuhanan, kalian beribadah di hari Jumat, misalnya ibadah sholat Jumat. Itu termasuk adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama. Jadi kalian cukup buat dua saja masing-masing sila-sila dalam Pancasila. Jadi semuanya ada 10. Dikerjakan dalam bentuk tabel boleh atau tanpa tabel juga boleh. Baik, itu saja. Terima kasih.